wa ana Zainal Arifin Sanubayyinu lakum anil mawdu' analisis validitas soal tes. Tafadhalu bil musyahadah. Baik, yang pertama saya akan memaparkan terkait makna analisis dan validitas. Mungkin kata analisis sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa yang kritis. Dan saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa analisis bermakna yaitu suatu kegiatan menyelidiki atau mencari kebenaran suatu data. Sedangkan validitas merupakan kata turunan dari valid yang berarti sahih atau benar. Dalam validitas memuat 3 hal, yaitu ketepatan, kebermanfaatan, dan kegunaan. Sehingga dalam evaluasi pembelajaran, analisis validitas soal tes adalah suatu uji kebenaran soal tes yang dibuat oleh seorang guru lalu dikirimkan kepada muridnya. Dengan demikian, soal-soal yang dibuat oleh seorang guru haruslah menggunakan bahasa yang efektif dan tidak membingungkan siswanya. Oke, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis validitas soal tes. Di sini ada 6. Yang pertama ada validitas isi, yang kedua ada validitas prediksi, yang ketiga ada validitas konstruksi, yang keempat ada validitas eksternal, dan yang kelima ada validitas budaya, dan yang keenam ada validitas rupa. Oke, yang pertama yaitu validitas isi. Nah, validitas isi ini merupakan isi atau bahan yang diuji relevan dengan kemampuan, pengetahuan, pelajaran, pengalaman, atau latar belakang orang yang diuji. Misal, kita ingin menguji kemampuan bahasa Arab, maka yang diuji terkait dengan ilmu shorof, ilmu nahwu, ilmu balago, dan seterusnya. Jadi, validitas isi ini diperoleh dari item-item atau materi yang representatif dari keseluruhan bahan yang berkenaan dengan hal yang kita selidiki. Nah, disinilah pentingnya kisi-kisi dari seorang guru untuk kepada mahasiswa agar mereka tahu apa saja materi yang akan diujikan. Yang kedua yaitu validitas prediksi. Nah, validitas prediksi itu merupakan kesesuaian antara ramalan atau prediksi tentang perilaku seseorang dengan perilaku yang nyata. Sebagai contoh, tes masuk perguruan tinggi adalah tes memperkirakan ramalan keberhasilan dalam menyeleksi siapa saja yang akan diterima. Nah, maka tinggi rendahnya hasil maka itu tentu menjamin mutu dan kualitas siswa ke depannya. Nah, sebagai alat pembandingnya, hasil yang paling tinggi maka dia akan diterima dan akan menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga yaitu ada validitas konstruksi. Nah, validitas konstruksi ini ada sifat-sifat yang tidak langsung tampak perwujudan dalam kelakuan manusia, yaitu seperti kepribadian seseorang. Tetapi validitas konstruksi ini itu kita dapat mengetahui komponen-komponen sikap dan sifat yang kita ketahui dari tes tersebut. Yang keempat yaitu validitas eksternal. Nah, validitas eksternal merupakan validitas yang diperoleh dari mengkorelasikan alat pengukur yang baru dengan tolak ukur eksternal yang berupa alat ukur yang sudah valid. Misalnya, mengukur kualitas penduduk dapat dikorelasikan antara angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Nah, di sini apabila kedua angka tersebut berkorelasi, maka secara signifikan kedua jenis pengukuran tersebut telah
telah memiliki validitas eksternal. Yang kelima adalah validitas budaya. Nah, validitas budaya atau lebih tepatnya validitas antar budaya ini sangat penting bagi penelitian yang dilakukan di negara suku bangsanya sangat bervariasi. Nah, ketika alat pengukurannya itu sudah valid di suatu negara, maka belum tentu valid di negara lainnya karena budayanya yang berbeda. Yang terakhir, yang keenam, yaitu validitas rupa. Nah, validitas rupa ini berbeda dengan jenis-jenis validitas yang di atas, karena tidak menunjukkan alat pengukur, mengukur, dan apa yang ingin diukur, tetapi langsung melihat kepada rupanya. Nah, validitas ini sangat penting dari segi pengukur kemampuan individu, seperti hal pengukuran kecerdasan, bakat, dan juga keterampilan. Baik, selanjutnya yaitu cara menghitung analisis validitas soal tes. Nah, ketika kita sudah membuat soal, lalu kita harus mengetahui apakah soal yang telah dibuat itu valid atau tidaknya. Dengan demikian, ada rumus yang harus digunakan untuk menghitung validitas soal tes. Nah, rumusnya itu yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, di situ sudah tertera bahwa RXY itu adalah koefisien, N itu jumlahnya, X itu variabelnya, dan Y variabel juga. Nah, keterangan-keterangan ini dapat kalian lihat di makalah kami yang telah kami buat. Untuk contoh soalnya pun telah kami sajikan, telah kami persembahkan dalam makalah baik soal tes maupun soal uraian. Yang terakhir yaitu manfaat validitas soal tes. Yang pertama ada untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Yang kedua, untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau yang menimbulkan kecurigaan. Yang ketiga, untuk mempermudah kalimat agar tidak membingungkan. Yang keempat, ada untuk menambahkan item yang diperlukan atau meniadakan item yang tidak relevan. Yang terakhir, yaitu yang kelima, untuk mengetahui validitas kuesioner tersebut. Yumkin hadza minna afwan min jami'il khata'. Subhan katsir. Wassalamualaikum